Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini gereja semesta merayakan pesta kemuliaan salib suci. Perayaan ini berasal dari tradisi lama untuk mengenang penemuan kembali kayu salib Yesus dari timbunan reruntuhan akibat dari diluluh lantakkannya kota Yerusalem pada masa pemerintahan Kaisar Publius Hadrianus. Setelah Kaisar Konstantinus naik takhta, agama Kristen pun mulai menyebar di kerajaan Romawi. Santa Helena yang merupakan ibu dari Konstantinus pun mulai melakukan pencarian situs-situs suci. Usahanya itu membuahkan hasil dengan ditemukannya salib suci Yesus serta terjadinya mujizat penyembuhan karena salib suci Yesus ini. Setelah peristiwa penemuan salib suci ini, sebuah basilika pun didirikan di atas makam Yesus dan diresmikan pada tanggal 14 September sekitar tahun 335. Setelah pendirian basilika tersebut, maka setiap tanggal 14 September, Gereja Yerusalem merayakan pesta salib suci. Pesta salib suci Yesus ini yang kemudian menyebar luas hingga menjadi perayaan liturgi Gereja Universal hingga saat ini. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil yang kita renungkan pada pesta salib suci ini hari ini mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan tersebut, Yesus menegaskan bahwa sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia akan ditinggikan, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Meskipun begitu, peninggian yang dimaksudkan Yesus bukan berupa takhta surgawi,
Peninggian yang dimaksud Yesus sesungguhnya adalah salib, sebuah jalan penderitaan dan kematian. Lewat salib, Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang dahulu disebut sebagai tanda penghinaan telah berubah menjadi tanda kemuliaan yang menyelamatkan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pengorbanan Yesus di salib bukanlah tanpa sebab. Yesus sekali lagi menekankan kepada Nikodemus bahwa pengorbanan yang harus dilaluinya adalah karena kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Sehingga Allah tidak ingin setiap orang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus diutus ke dunia ini, yakni untuk menyatakan belas kasih Allah dan menyelamatkan umat manusia. Maka dari itu, salib suci Yesus adalah tanda cinta Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui pesta pemuliaan salib suci dan perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita kembali diingatkan tentang betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus kepada kita umatnya. Menyadari hal tersebut, maka marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sungguhkah kita menghayati salib Yesus sebagai tanda keselamatan? Atau hanya justru sebagai sebuah simbol keagamaan belaka? Sungguhkah kita mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Rahim, lewat jalan salib-Mu, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna dan menyelamatkan. Kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa setia mengikuti Engkau dan memikul salib kami setiap hari. Engkau selalu kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan
dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.